Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi update kisah serta pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Baiklah teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, di kesempatan kali ini kami angkat kembali sebuah kisah urban legend berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang, yang di sini kita panggil saja namanya Mas Hamid. Dia berkisah pada kami tentang sebuah tragedi mengerikan yang terjadi sekitaran tahun 2007 silam di Tarakan, Jawa Tengah, yang merupakan tempat di mana dia dulu dilahirkan. Di sana telah santer terdengar cerita mengerikan dari masyarakat desa tersebut, bahwasanya sering terjadi kecelakaan-kecelakaan yang banyak memakan korban, terlebih masyarakat dari desa tempat dia tinggal, dan termasuk pamannya sendiri yang bernama Pak Wiryo juga telah menjadi korban keganasan dari teror makhluk halus yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan setan budek. Sosok ini selalu mengganggu dan menjerumuskan setiap manusia untuk bunuh diri dengan cara menutup semua indera mereka, terutama bagian mata dan bagian telinga pada saat mereka melintasi rel kereta api, sehingga calon korban tidak dapat melihat atau mendengar saat kereta api itu melintas di hadapannya. Alhasil, setiap orang yang ditempel sama setan budek akan mati secara tragis dengan tubuh tersambar kereta api. Kasus kematian oleh setan budek ini biasanya akan beruntun, di mana semisal ada yang meninggal karena tersambar kereta api, besok dan lusa kemungkinan besar akan terjadi lagi peristiwa yang sama di tempat itu. Kisah ini bermula dari desa tempat Mas Hamid tinggal. Waktu itu dia sedang berusia sekitar 18 tahun. Dulu sebelum teror itu berlangsung, ada seorang pria yang bernama Kliwon tinggal di desa itu. Dia berperawakan kecil dan kurus, serta menderita kelainan fisik. Tangannya yang ciker, serta kakinya yang pincang karena bawaan lahir. Dia tinggal di desa itu bersama Sumarsih, ibunya, yang setiap harinya mencari kayu bakar untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ayah Kliwon sudah lama meninggal. Menurut cerita warga sekitar, Bapak Kliwon dulunya adalah seorang pencuri. Dia dihakimi oleh warga setelah sempat ketahuan mencuri beberapa ekor ayam warga untuk biaya istrinya yang akan melahirkan. Yang tidak lain, itu adalah Mbok Sumarsih, ibunya Kliwon. Semenjak saat itu, Kliwon tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk reot di atas tanah sepetak peninggalan bapaknya. Tampak setiap harinya, Kliwon selalu mengekor Mbok Marsih ke kebun-kebun untuk membantu atau sekedar membawakan kayu yang akan mereka jual. Karena latar belakang kelam dari bapaknya, ditambah lagi dengan kondisi tubuhnya yang cacat, Kliwon selalu dikucilkan oleh warga. Terkadang cacian dan hinaan sering dia terima saat ingin berkumpul dan berbaur dengan warga. Sampai-sampai kayu bakar yang dia jual seringkali ditolak ketika Kliwon yang menyerahkannya. Padahal dia dan ibunya sangat memerlukan sekali uang hasil penjualan itu untuk makan. Suatu pagi Kliwon sudah bangun dan bersiap untuk membantu ibunya mencari kayu bakar yang akan mereka jual. Namun tidak seperti biasanya. Bu Sumarsih belum juga terlihat. Tampak pintu kamarnya masih tertutup, dan sesekali terdengar suara batuk Bu Sumarsih dari dalam kamar.
Mbok, bangun, sudah siang. Mbok, ayo bangun. Sudah siang. Kita kan cari kayu bakar hari ini. Nanti keburu dipungut orang. Ucap Kliwon dengan semangat. Tidak, Nger. Hari ini kita di rumah saja. Badan Simbo terasa tidak enak. Jadi, Simbo tidak bisa mencari kayu bakar. Jawab Mbok Marsih yang masih terbaring di tempat tidur. Mbok kenapa? Sakit ya? Sudah, Mbok di rumah saja. Biar Kliwon yang cari kayu bakarnya. Sahut Kliwon. Tidak usah, Nger. Kamu di rumah saja temani Simbo. Kata Mbok Marsih. Tidak bisa seperti itu, Mbok. Kalau Kliwon di rumah, berarti kita tidak bisa jual kayu bakar hari ini. Lagian, kita tidak ada uang untuk beli makanan. Bantah Kliwon. Sudah, kamu tidak usah pikirkan hal itu. Kamu jual saja sisa kayu bakar kita semalam. Dan pulangnya nanti, tolong kamu belikan nasi dan lauk pauk ya. Jelas Bu Marsih. Tapi, itu kan persediaan kayu bakar kita, Mbok. Untuk masak dan keperluan lainnya. Sahut Kliwon kembali. Sudah, jual saja. Yang penting hari ini kita ada uang untuk makan. Besok kita cari lagi kalau Simbok sudah sehat. Terang Mbok Marsih sambil terbatuk menahan sakit. Ya sudah, baiklah, Mbok. Kliwon berangkat dulu ya menjual kayu-kayu itu. Mbok baik-baik ya di rumah. Ujar Kliwon. Tak lama kemudian, Kliwon beranjak dari rumahnya dengan menggendong beberapa ikat kayu bakar untuk dijual pada setiap warga yang membutuhkan. Dengan keterbatasan fisiknya, rumah demi rumah Kliwon hampiri untuk menawarkan kayu bakarnya. Namun tak seorang pun yang merasa iba dan lantas membelinya. Malahan, setiap warga yang dihampirinya selalu menghina Kliwon. Hei Kliwon, anak maling, pergi sana jauh-jauh. Kamu hanya membawa sial di kampung ini. Kayu itu cocoknya untuk membakarmu dan keluargamu yang maling itu. Ucap salah seorang warga menghinanya. Hampir setiap rumah sepanjang dia menawarkan kayu bakarnya, Kliwon selalu mendapatkan cacian dan hinaan. Tapi, tak satu pun dari mereka yang membeli dagangannya. Bahkan, anak-anak kecil di desa itu selalu mengolok-ngolok dan melempari Kliwon dengan batu-batu kecil. Menurut mereka, fisik Kliwon itu aneh. Sambil menangis terseduh, Kliwon kembali pulang ke rumah dengan membawa ikatan-ikatan kayu bakar yang tidak terjual satupun. Kemudian, ikatan-ikatan kayu yang dibawanya tadi dia campakkan begitu saja ke tanah sebagai bentuk kekesalan atas perlakuan warga kepadanya. Lalu dia masuk ke dalam rumah sambil menangis sedih. Mbok, Mbok. Sambil berlinang air mata, dia memanggil-manggil Mbok Sumarsih. Tapi tidak ada juga sahutan dari dalam kamar Mbok Marsih. Di sana hanya terlihat berkas-berkas cahaya lampu kamar yang tampak masih menyala, menembus tiap sela bilik bambu. Mbok, Mbok. Kemudian Kliwon mencoba masuk ke dalam kamar Mbok Marsih. Di sana terlihat jelas ibunya itu masih terbaring di ranjangnya. Beberapa kali Kliwon mencoba membangunkan ibunya tersebut. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tubuh Mbok Marsih telah dingin dan kaku. Ternyata Mbok Marsih telah lebih dulu menghadap Sang Pencipta, meninggalkan Kliwon sendirian
di dunia yang kejam ini. Mbok, Mbok, bangun, Mbok. Bangun, Mbok. Jangan tinggalkan Kliwon sendirian. Kliwon ikut Mbok saja. Melihat jasad Mbok Marsih yang terbujur, perasaannya semakin hancur. Kliwon pun berlari keluar rumah untuk memberitahu warga kampung, sekaligus mencoba meminta pertolongan pada setiap warga yang ditemuinya. Pak, tolong Pak. Ibu saya meninggal. Tolong bantu saya, Pak. Pinta Kliwon pada seseorang yang terlihat sibuk mencangkul di ladangnya. Dasar bocah sial, mengganggu saja. Keluargamu memang pantas mati. Dasar anak maling. Pergi kamu, kalau tidak, kucangkul batang lehermu. Pergi! Kata seorang warga itu sembari mengancam. Kliwon yang ketakutan segera berlari dan mencari pertolongan lain. Tak lama kemudian, ditemuinya beberapa orang pria yang sedang duduk-duduk di pos ronda. Dengan tergopoh-gopoh, Kliwon mencoba memberitahu hal yang telah menimpanya dan mencoba meminta tolong kepada mereka. Permisi bapak-bapak, tolong bantu saya. Ibu saya meninggal. Sekarang dia berada di rumah. Mohon bantu saya. Kata Kliwon kepada mereka. Hei Cacat, kamu bukannya anak Sumarsih? Istri si pencuri itu kan? Kalau begitu, minta tolong saja sama bapakmu yang pencuri itu di kuburan sana. Sama-sama sudah mati. Cacat. Pergi sana. Kalau tidak, kulempar pakai asbak ini. Biar pecah kepalamu dan mati sekalian. Pergi! Bukannya membantu, tapi Kliwon malah mendapat perlakuan kasar dari penduduk. Akibat ulah bapaknya di masa lampau. Kliwon ketakutan dan berlari mencoba mencari bantuan lain. Siapa tahu masih ada orang yang peduli dan mau membantu kesulitannya. Merasa tidak ada harapan lagi, Kliwon mencoba mencari bantuan di desa sebelah, di mana kedua desa itu cukup berdekatan jaraknya. Namun, dipisahkan oleh pembatas berupa rel kereta api yang cukup besar di Jawa Tengah. Setelah menyeberang rel kereta api, Kliwon kembali berjalan menghampiri satu persatu rumah warga untuk mendapatkan pertolongan. Di sana dia melihat seorang wanita telah sibuk menjemur pakaian. Bu, tolong saya. Ibu saya meninggal di rumah. Saya mohon, bantu saya. Ucap Kliwon dengan sesekali mengusap air matanya. Sejenak wanita itu terdiam dan terlihat sesekali mengerutkan dahi, seperti mengingat sesuatu. Tunggu sebentar ya, Pak. Pak coba kesini sebentar. Teriak wanita itu memanggil suaminya dari dalam rumah. Jawab pria itu sambil berjalan mendekat. Ada apa, Bune? Kok teriak-teriak segala? Ini Pak, ada orang minta tolong. Ibu sedang sibuk, kata wanita itu. Kalau tidak salah, kamu anak Bu Marsih kan? Anak maling yang terkenal itu? Mau apa kamu sampai datang ke desa ini? Mau nyolong ya? Memang tidak salah kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pergi kamu! Usir pria itu. Pergi tidak kamu? Kalau tidak saya panggil orang kampung, biar dikeroyok. Pergi! Sambung wanita itu. Kliwon yang ketakutan segera berlari meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan basah kuyup. Pikirannya menjadi kacau. Dia tidak tahu lagi kemana harus meminta bantuan. Air matanya terus mengalir. Tanpa sadar, Kliwon telah berdiri di tengah rel kereta api yang menghubungkan kedua desa tersebut. Di saat yang sama,
telah melaju kereta api dengan kecepatan tinggi dan menyambar tubuhnya. Menurut beberapa saksi mata, sebagian tubuh Kliwon hancur dan sebagian lagi terhempas ke sungai beraliran cukup deras dan tidak berhasil ditemukan. Dari situlah satu persatu teror dimulai. Waktu itu, hari Senin pagi seperti biasa. Kegiatan penduduk sedang padat. Ada yang baru berangkat dan pulang kerja. Ada pula yang mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Sebuah alarm tanda kereta api yang akan lewat terdengar jelas meraung-raung kencang. Di sana, para pengendara yang mau menyeberang tampak sedang berbaris di belakang lintasan pintu rel kereta api. Begitu kereta mendekat, tiba-tiba ada seorang pria tua membawa karung rumput yang sengaja melintas rel. Suasana yang panik seketika timbul menjadi riuh. Hei, minggir, minggir! Ada kereta! Hei, minggir! Teriakan-teriakan terdengar bersahutan. Tapi pria tua tersebut melanjutkan langkahnya. Seakan dia itu tuli dan tidak melihat kereta yang melaju. Dan akhirnya pria tua tersebut tersambar kereta api yang melintas dengan kecepatan tinggi. Seketika tubuhnya hancur berkeping-keping. Masih di waktu yang sama, seorang ibu yang sedang berboncengan motor dengan anaknya tiba-tiba melintasi rel kereta dengan sengaja. Seakan mereka tidak melihat dan mendengar kereta yang sedang melaju. Akhirnya ibu dan anaknya tersebut tewas di tempat akibat dari sambaran kereta yang melaju kencang itu. Sampai suatu ketika, kejadian ini dialami oleh Mas Hamid. Waktu itu dia sedang liburan sekolah dan menginap di rumah pamannya yang bernama Pak Wiryo. Saat itu hari sudah menunjukkan sekitar pukul 5:30 sore. Mas Hamid yang sudah mandi sedang berbaring di depan ruang tamu sambil menonton TV. Kemudian terdengar ketukan pintu dari arah luar. Pak Wiryo yang kebetulan saat itu juga berada di ruang tamu. Dia yang sedang mengisi TTS tiba-tiba beranjak berjalan ke arah pintu. Lalu dia membukakannya. Sejenak Pak Wiryo terdiam. Sesaat kemudian dia tampak berbicara dengan seseorang. Namun Mas Hamid sama sekali tidak menghiraukan itu siapa. Yo, mengko tak nyusul, kue di CO. Hanya itu kata terakhir dari pamannya Pak Wiryo yang sempat Mas Hamid dengar. Tak lama setelah itu, Pak Wiryo lalu mengambil sepeda ontel dan perlahan menuntunnya berjalan. Pak D, mau kemana? Saya ikut. Ucap Mas Hamid. Tapi Pak Wiryo seperti tidak peduli dan terus saja berjalan. Mas Hamid yang penasaran pun mengikuti pamannya itu dari belakang. Pak Wiryo berjalan tanpa sadar menuju ke arah perlintasan rel kereta api. Di saat itu, Mas Hamid samar-samar melihat sosok Kliwon yang sedang berjalan di belakang pamannya. Dan tampak tangan dari sosok tersebut menutup telinga Pak Wiryo. Lalu sosok itu berkata, Ayo mlaku terus, ojo ragu-ragu. Ayo melu aku. Pak D, awas Pak D, awas! Mas Hamid mencoba berteriak sekuat tenaga. Tapi sepertinya Pak Wiryo sama sekali tidak mendengarnya. Sampai akhirnya kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi menyambar tubuh Pak Wiryo. Dia terpental dan akhirnya meninggal di tempat.
Kejadian yang sama juga dialami oleh warga-warga lain yang melintas di perlintasan rel kereta api tersebut. Seakan mereka ini tidak mendengar suara kereta yang akan melintas dan selalu berujung pada kematian. Sampai saat ini, teror setan budak masih terjadi. Terkadang, jika maghrib menjelang malam, sosok Kliwon selalu terlihat sedang berjalan di sepanjang rel kereta api tersebut. Kisah ini diceritakan berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Mas Hamid pada tahun 2007 silam. Peristiwa itu dikenal oleh masyarakat dengan sebutan teror setan budak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa mengambil pelajaran berharga serta nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bawakan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Biar kami makin semangat untuk membawakan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.